kemarin kita habis kampanye pelecehan seksual. Dari 12,6 juta suara pelanggan, 1 tahun means 2-3 juta dalam 1 tahun, itu ada 50 laporan tentang pelecehan seksual. Oke. Kalau dari sisi angka mungkin berapa persen sih? 12,6 juta, 50 kejadian pelecehan seksual Kejadian yang pelecehan dilaporkan. seksual, yang dilaporkan. Kalau dibandingkan dengan 3 juta, besar nggak pelecehan seksual itu? Kalau angka kecil, tapi satu Iya. masalah pelecehan seksual ya itu untuk recovery-nya sangat lama. Oke. Karena berbicara trauma, karena berbicara yang lain. Kami melakukan investasi yang tidak sedikit terhadap CCTV analitik. Oke. Supaya kami bisa blacklist siapapun pelaku pelecehan seksual. Kawan-kawan, sekarang saya ada di Stasiun Jakarta Kota. Salah satu stasiun yang merupakan cagar budaya karena ini lokasinya itu ada di Kota Tua Jakarta dan sekaligus ini jadi paling mentok jalur rel. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Jakarta Kota, itu adalah ujungnya stasiun di Jakarta. Hari ini tentunya kalau stasiun kita akan ngobrol-ngobrol tentang kereta api. Kita tahu kereta api ini fenomenal, bahkan kalau misalnya saya atau kami baca di sosial media, ini banyak banget yang ngomong bahwa kereta api itu kayaknya salah satu wajah terbaik Indonesia saat ini gitu. Jadi banyak orang yang mengapresiasi, transformasinya diakui bukan hanya oleh orang Indonesia tapi juga oleh dunia gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pegawai kereta api Indonesia, tapi beliau justru menariknya karena kita akan ngobrol sama pegawai kereta api Indonesia, kita kepengen tahu dari dalam seperti apa sih sebenarnya transformasi itu. Tapi ini bukan pegawai biasa karena dia itu juga sangat dekat dengan level leadership-nya kereta api Indonesia. Kita ngobrol sama Anne Purba, Bu Anne Purba, Vice President Corporate Communication sekaligus juru bicara kereta api Indonesia. Halo. Selamat siang, GNFI. Terima kasih. Kita biasanya ngobrol-ngobrol di momen yang santai, tapi kemarin pas waktu kita ngobrol-ngobrol, kita kepikiran, Bu Anne, yuk kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi karena sangat banyak insight dari kereta api yang sepertinya itu bukan hanya bermanfaat untuk lingkup kereta api sendiri, tapi itu juga bermanfaat untuk masyarakat luas pembelajarannya. Karena kereta api ini fenomenal banget, kita tahu. Dulu pas waktu kecil saya sering kali diajak orang tua kalau mudik itu luar biasa. Kadang-kadang kita dimasukin ke gerbong lewat jendela gitu kan. Kita duduk di depannya toilet. Kadang-kadang pas waktu saya kuliah nih, saya naik kereta nggak bayar. Ketahuan. Bayar di atas sih gitu kan. Tapi sekarang jangan coba-coba seperti itu. Banyak sampah waktu dulu, bau, dan sekarang nyaris atau zero waste, nggak ada sampah sama sekali. Padahal yang dilayani itu jutaan orang setiap tahunnya. Tapi sebelum ngomong terlalu jauh, kita mau kenalan dulu sama Bu Anne Purba. Menarik, background-nya IT, kok bisa sekarang di level ini jadi juru bicaranya kereta api dan menangani corporate communication kereta api? Iya, jadi memang background saya IT ya, dan saya background-nya sebelum kerja di KAI itu juga ada di network di 2 perusahaan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2013 saya gabung di KAI itu untuk sebenarnya mereka udah punya CRM, tapi kita develop yang namanya Customer Relationship Management. Itu Customer Relationship Management ini akan membantu KAI dan pelanggan untuk meet gitu. Artinya apa yang sebenarnya pelanggan butuhkan sehingga Customer Relationship Management bisa menerjemahkan itu menjadi program strategis perbaikan di KAI gitu ya. Kemudian pada saat itu kita berhubungan banyak dengan pelanggan, stakeholder, dan seperti semua pegawai yang ada di kereta api itu syaratnya satu, siap ditempatkan di mana saja. Jadi setelah dari Customer Relationship Management bersama dengan KAI 121, akhirnya saya ditugaskan sebagai
corporate communication di anak usaha dulu. Oke. Di KAI Komuter. Sejak tahun 2018 ya, sebelum pandemi. Oke. Ya, 2018, 2019. Bu Ana join KAI tahun 2013. Ya. Waktu itu lagi transformasi gedean ya? Ya, sama Pak Jonan waktu itu. Nah, and then setelah itu jadi corporate secretary. Dan 18 bulan yang lalu saya dikembalikan ke KAI gitu ya, sebagai corporate communication di kantor pusat. Oke, jadi awalnya itu untuk memperkuat IT di customer relationship management tadi. Ya. Kemudian harus di corporate communication, tapi saya rasa sangat membantu karena kita ilmu saya sangat berguna di corporate communication karena kita sekarang berbicara algoritma. It's not just about narasi, tapi ternyata algoritma itu membantu saya bisa membaca bagaimana kebutuhan komunikasi digital saat ini. Ini menarik. Ya. Orang komunikasi yang biasanya kan ya dari komunikasi sosial, soshum lah ya, tapi dari IT. Apa kekuatan yang Bu Ana rasa penting untuk mendukung pekerjaan sekarang dari sisi IT? Walaupun tadi udah disampaikan ya, ini kita membaca data dan sebagainya. Dulu saya berbicara itu di belakang ya, sebagai back office. Sekarang ada di front, bukan tanpa usaha keras. 3 bulan awal itu saya ngerasa, aduh saya benar nggak sih ada di depan gitu. Tetapi yang membantu adalah kalau misalkan di IT itu dibarengin dengan algoritma, kemudian flowchart dan macam-macam, itulah yang saya implementasi di komunikasi. Jadi ternyata ilmu komunikasi yang saat ini berbarengan dengan perkembangan dunia digital, berpikir terkait dengan algoritma, dengan flowchart itu ternyata sangat membantu ya. Sehingga saya sangat senang sekali berbicara data driven yang dikelola gitu ya. Kemudian terbantu juga ketika kita mengimplementasikan customer relationship management, kita paham nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi strategi komunikasi saya adalah what is the customer need, data driven, dan yang terpenting adalah empati. Dan saya melihat bahwa komunikasi di KAI itu bukan bahasa teknis untuk yang namanya kereta api, tetapi bagaimana sebenarnya sosial, bagaimana sebenarnya kita melakukan pendekatan humanis untuk membantu transformasi yang ada di KAI. Itu sih yang saya lihat bagaimana perubahan saya dari customer relationship management menjadi corporate communication. Ngomong-ngomong customer-nya KAI itu kan masyarakat ya? Ya. Berapa juta penumpang kereta api kita? Kalau di 2025 kemarin itu sudah lebih dari 500 juta. Wow. It means 2 kali lipat dari warga Indonesia. Kemarin kita baru rilis apa tuh? Sepanjang 1 tahun. 1 tahun 500 juta? 500 juta lebih. 500,3 juta lah. Di semester trimester pertama ya, Januari sampai dengan Maret, itu hampir 130 juta. Kuartal tahun ini? Iya. 128, sekian juta ya, hampir 130 juta. Nggak apa-apa. Bentar ya. Terus. Jadi 130 juta, artinya kami proyeksikan pertumbuhan kita itu kan angkanya 6-8. Tapi kita melihat di 3 bulan pertama ini justru banyak yang di atas 10%. 10%? Bahkan kereta jarak jauh dan lokal itu peningkatannya sangat signifikan. Di atas 15%. Dan seperti LRT, urban transport dengan KRL ini juga di atas 10%. Nah, ini potensi-potensi inilah yang membuat banyak hal yang harus dilakukan oleh KAI 5 tahun ke depan melalui investasi jangka panjang dan jangka pendek. Karena kita melihat pertumbuhannya bertumbuh. Karena banyak perubahan yang sangat dinamis ya. Itu untuk masa depan 5 tahun, nanti disimpan itu. Tapi ini menarik Bu, 500 juta setahun, itu paling banyak dari mana tuh? Jangan-jangan Jabodetabek? Jabodetabek yes, karena di Jabodetabek itu untuk urbannya aja itu hampir 1,3 ya. Itu antara bandara, KRL dan juga LRT. Jadi ini kita lihat adalah potensi di dalam pengembangan urban transport. Aglomerasinya bangkit gitu ya, baik dari Bogor, Bekasi, Cikarang, sampai ke Rangkas Bitung, Tangerang. Jadi selebihnya itu adalah kereta jarak jauh. Dan surprise juga begitu kita menjalankan KRL di Jogja Solo. Dulu ketika Pramex itu penumpangnya 2.000, 3.000, 4.000. Sekarang untuk hari kerja sudah menuju 20.000. 20.000?
Terbalik kalau di Jogja Solo. Libur dia semakin banyak. Kalau di sini kan libur orang liburan gitu ya. Jadi kemarin ketika seperti libur panjang Lebaran itu bisa mencapai lebih dari 40.000 per hari. Per hari. Padahal targetnya? Dulu kita ditarget cuma 6.000 awal implementasi KRL. Tapi untuk daily-nya khusus yang rutin hari kerja itu sudah menuju 20.000. 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Jadi ini adalah kita lihat melihat bahwa masyarakat semakin aware menggunakan transportasi publik itu penting sekarang. Iya, iya. Itu kan data semua ya? Iya, itu data semua. Gimana memaknainya nih? Oh, ini kan bukan hanya angka, ini manusia yang bergerak, manusia yang punya kebutuhan di sana, melayani sebanyak itu penumpang gitu. Pertama saya lihat, saya juga melihat perubahan orang kenapa naik kereta. Ya. Kita kemarin ada survei Customer Satisfaction Index. Ternyata sekarang mayoritas penumpang kami mulai dari generasi X, Y, dan Z. Oke. Tahu nggak alasan mereka naik kereta apa? Kalau dulu mungkin mudik, ya, kemudian pindah dari satu stasiun ke stasiun lain. Sekarang Gen Z gitu ya berbicara bahwa mereka naik kereta api itu untuk masa depan. Oh ya? Untuk keberlanjutan. Itu ada datanya. Jadi why gitu ya. Antara. Datanya dari mana tuh? Antara membuat survei kemarin sehingga alasan ini muncul gitu. Muncul bahwa mereka sudah mencari semua aktivitas yang menyelamatkan masa depan. Berkelanjutan. Nah, makanya kita lihat bahwa yang naik kereta api itu penumpang barunya ini bertumbuh terus gitu. Dan itu ada di produktif ya, di usia produktif. Gitu. Itu berarti kebaca ya Bu? Misalnya penumpang kereta api itu rata-rata usia berapa? Itu ada datanya? Kebaca. Karena kan Bapak kalau misalkan beli tiket, itu kan masukin KTP. Bisa mengidentify perempuan atau laki-laki, bisa mengidentify usia. Ditambah kita juga kan sudah terintegrasi tiketing kita gitu ya. Dengan data-data Dukcapil juga, kita kerjasama. Nah inilah yang membuat kami sekarang melihat perubahan itu harus lebih cepat. Tadi berbicara yang namanya bagaimana melayani 500.000 penumpang gitu ya, konsistensi dan yang lainnya. Kita punya pegawai 37.000 yang organik ditambah yang outsource gitu ya. 500 juta, 500 ribu? 500 juta. 500 juta orang gitu ya. Konsistensi pasti nomor satu. Apakah kita melihat ini sebagai hasil atau tantangan? Ini tantangan. Ya Bu, 500 juta penumpang, itu tuh kan suaranya beda-beda kan ya? Aspirasinya juga beda-beda juga. Betul. Dan ternyata tadi disebutkan bahwa ternyata anak-anak muda juga naik kereta. Yes. Ya. Apa aspirasi mereka? Aspirasinya tadi tuh ya, dari 500.000 penumpang itu banyak sekali pertumbuhan anak-anak yang baru naik kereta. Dan alasan mereka tadi naik itu keberlanjutan. Nah, bagaimana kami bisa mempertahankan itu dengan melakukan yang namanya investasi yang paling awal itu adalah berasal dari suara pelanggan. Suara pelanggan itu datang dari mana? Bisa dari sosial media, bisa dari telepon, bisa dari email. Itulah yang kami gabung di Customer Relationship Management. Sehingga Customer Relationship Management itu akhirnya tahu netizen itu penumpang saya atau netizen itu anonim gitu ya. Bisa ketahuan? Bisa ketahuan karena kita terintegrasi dengan tiket sehingga kita bisa tahu bahwa penumpang ini ternyata benar di Taksaka duduk di eksekutif sekian gitu loh. Jadi walaupun dia komennya di sosial media. Iya, jadi kita bisa memilah itu sehingga kita tahu tadi apakah sebenarnya komplain, kritik, masukan itu benar-benar suara pelanggan atau suara netizen gitu ya. Ini kan harus dibedakan, jangan sampai kita melihat masukan itu kebutuhan pelanggan atau enggak gitu. Ini kan harus benar-benar kebutuhan pelanggan. Itu yang pertama, investasi berdasarkan voice of customer gitu. Yang kedua adalah menentukan service level agreement. Service level agreement itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya toilet. Toilet dulu bayar. Mereka minta gratis, oke? Setelah gratis, bayar tuh. Dari gratis, mereka bilang harus bersih. Setelah bersih, nggak cukup, harus kering. Setelah kering, tidak boleh ada bau. Harus ada tisu, harus ada wastafel, ya. Kemudian harus dipisah. Dulu kan masih toilet jongkok ya. Akhirnya mereka bilang toilet jongkok boleh, tapi toilet duduk juga boleh. Setelah itu toiletnya juga sekarang harus dipisah di atas kereta
wanita, iya. dan laki-laki. Betul. Kenapa kita bisa implementasikan ini? Dulu 30%, 70% nih laki-laki dan perempuan naik kereta. Sekarang sudah hampir balance ke 50-50. Terakhir itu sekitar 45% perempuan, 65% Dan itu laki-laki. pun ditangkap oleh kereta api. Yes, jadi akhirnya kita Ternyata pisah. Dan saat ini kami mengimplementasikan yang namanya toilet disabilitas di stasiun-stasiun karena penumpang disabilitas kami juga meningkat. Gitu. Jadi ini adalah toilet aja dari 1 KPI menjadi 10 KPI. Ini adalah konsistensi yang memang diimplementasi. Ya, toilet. Ya. Jadi untuk KPI seperti ini benar-benar diimplementasi oleh KAI. Kemudian on time performance. Oh iya. On time performance adalah salah satu kekuatan KAI bahwa benar mengimplementasikan bahwa naik kereta api itu efisien, efektif, dan pasti. Padahal zaman dulu ada lagu Iwan Fals tuh, 2 jam terlambat tuh biasa gitu ya. Tapi emang 5 menit terlambat itu semua yang berkaitan ke situ tuh pasti udah deg-degan. Oh gitu. Gitu ya, karena ada KPI tadi. Oke. Gitu, on time performance. Kemudian safety. Safety itu diperbaiki yang utama gitu ya, bahwa safety is no holiday istilahnya Safety gitu. is no holiday. Kadang angka menurun, tetapi satu aja kejadian itu iya. sebenarnya kita sudah mengevaluasi banyak hal. Gitu. Oke. Jadi tadi ya bagaimana menjaga safety is the must gitu. Kemudian pelayanan terbaik yang berdasarkan service level agreement. Ya. Yang ketiga adalah voice of customer itu adalah investasi terpenting yang harus kita perbaiki dan harus didahulukan. Gitu. Kemudian yaitu tadi konsistensi dan implementasi sampai ke level frontliner sekalipun mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Kalau begitu sebenarnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan sama KAI itu benar-benar berasal dari akar itu ya Bu? Ya, betul. Yang kereta kerakyatan. Oh iya. Itu sebenarnya Pak Dirut langsung menangkap bahwa begitu kita implementasi kereta-kereta ekonomi baru, mereka komplain nih terhadap tarif. Sehingga kita mengimplementasikan kereta kerakyatan itu di atas yang kereta subsidi, di bawah yang komersil kan. Bentar, mungkin ada yang belum tahu kereta kerakyatan itu adalah? Kereta kerakyatan itu yang kita kemarin launching ketika Lebaran, itu seatnya itu 93 seat tanpa ada adu dengkul. Oh iya. Dulu kan 102 seat. Berhadapan-hadapan gitu ya? Iya, 102 sampai 104 seat. Kemudian kita buat ekonomi komersil itu kan 72 sampai 74 seat. Nah, ini supaya tarifnya lebih terjangkau, dibuatlah kereta kerakyatan yang tidak perlu disubsidi dan bisa juga di bawah harga daripada komersial, ekonomi komersial. Dasarnya dari mana? Dari masukan pelanggan. Walaupun kereta kerakyatan, kereta ekonomi, tapi manusiawinya itu tetap ada ya. Kalau zaman dulu kan ya, tadi rasanya sih kayak nggak ada ya. Sekarang di gerbong duduk di bawah, udah nggak ada. Ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Jadi itu tadi ya, konsistensi pelayanan tadi, safety, on time performance, menjaga trust, kemudian pelayanan dan keamanan pelanggan. Itu adalah hal-hal yang kami lakukan untuk melayani 500 juta lebih orang yang menggunakan kereta api. Iya ya, kalau bagi saya kan kereta itu nostalgia ya. Artinya dulu orang tua saya juga naik kereta api, mengajak naik kereta api. Ternyata anak-anak muda, generasi Z, SMA, kuliah itu juga naik kereta api. Aspirasi mereka itu apa Bu? Biasanya yang langsung dijadikan perubahan atau tata tertib di kereta api misalkan. Ya. Apa yang nggak suka anak-anak muda terhadap, biasanya mereka nggak suka apa terus dipenuhi? Ya. Jadi kemarin itu pas waktu Lebaran Antara itu bikin bikin survei ya. Oke, bikin survei. Antara bikin survei. Ya. Antara bikin survei itu. Ya. Antara buat survei ketika Lebaran kemarin. Ada satu hal yang saya sangat surprise tadi ya, bahwa anak muda itu naik kereta itu sudah berbicara keberlanjutan. Ini juga kami tangkap dengan mengimplementasikan beberapa hal di KAI ini seperti mencantumkan jejak karbon di tiket. Oh iya ada sekarang. Sehingga mereka tahu kontribusi mereka kalau naik kereta itu untuk mengurangi polusi berapa banyak. Itu bukan buat gaya-gayaan ya? Bukan tapi buat gaya-gayaan. Tadi ada datanya yang bicara kayak gitu, maka dia Itu implementasi. pakai assessment. Ya. Kemudian nanti itu akan bisa dikumpulkan menjadi real point. Ya, ini kan kita tangkap
potensi kepada generasi mudanya. Kemudian juga apa yang mereka nggak suka gitu ya, itu tadi masalah privacy, datanya harus disimpan gitu ya, supaya mereka nyaman menggunakan seperti face recognition. Pesan-pesannya itu, pesannya adalah bagaimana mereka nyaman. Terus yang kedua, mereka mau kereta kami itu menjadi tempat mereka bisa bekerja atau istirahat. Artinya banyak hal yang harus kami perbaiki di sana, masalah kenyamanan, masalah mungkin entertain yang ada di dalam gitu ya. Sehingga ini juga kemarin Pak Dirut sudah bekerja sama ya, kami manggilnya Pak DZ. Pak DZ ya. Pak Dirut itu Pak DZ, mengimplementasikan ada 5G di sepanjang jalur bekerja sama dengan beberapa mitra, sehingga nanti untuk kebutuhan-kebutuhan data, internet, di atas kereta sudah menjadi tidak masalah, karena kita tahu they need it. Jadi mereka mau butuh nonton dan macam-macam itu harus difasilitasi dengan yang namanya fasilitas network yang baik, gitu ya. Itu adalah masukan aspirasi anak muda. Mereka mungkin akan komen ketika misalkan kereta itu ramai dengan suara anak kecil dan yang lain gitu ya. Jadi ini akan kami edukasi terus gitu ya. Apakah nanti diperlukan informasi di tiketing itu, apakah di kereta itu ada anak kecil atau tidak. Sekarang kan yang diinformasikan itu di sebelah saya ada laki-laki atau perempuan apa. Ini kan untuk perempuan ya, khusus untuk perempuan. Jadi itu ini khusus untuk penumpang perempuan, ada informasi itu ya? Betul. Jadi berangkat dari ketidaknyamanan seorang perempuan duduk di sebelah laki-laki yang tidak dikenal, sehingga masukan ini kami coba untuk mengimplementasikan bahwa KTP perempuan ketika insert bahwa sistem melihat itu ini KTP perempuan, itu seatnya berubah jadi warna pink gitu ya. Yang warna pink itu perempuan, jadi dia bisa milih duduk di sebelah perempuan. Nah mungkin nanti ketika anak-anak muda bilang, aduh ini kenapa berisik, ada suara anak dan macam-macam karena mereka bekerja dan istirahat, bisa saja nanti kita bisa menginformasikan bahwa di kereta itu ada anak gitu, untuk informasi awal. Nah hal-hal seperti itu harus kita lakukan untuk melihat bagaimana layanan kami secara personal bisa melayani 500 juta penumpang. Dan itu memang concern teman-teman kita yang muda banget ya. Kalau zaman dulu mungkin orang naik kereta itu terkoneksi, ngobrol sama sebelahnya, walaupun nggak kenal. Tapi sekarang privasi itu yang utama. Lebih baik terkoneksi dengan jaringan yang bagus, 5G tadi itu. Benar. Daripada mungkin kenalan sama sebelahnya, gitu kan. Itu kenyataan. Bahkan ya tadi harus ketahuan sebelahnya laki atau perempuan. Benar. Dan bahkan nanti kalau ada suara berisik itu nggak nyaman. Iya, itu masukan-masukan yang kami terima. Oke. Nah, tapi kan 500 juta itu nggak semuanya pasti baik-baik aja kan? Betul. Komplain pasti ada kan? Ada. Gimana nih? Komplain. Di sosial media kami juga terbuka banget ya. Mungkin pada baca kemarin, kereta dari adu dengkul sampai berbicara ergonomis. Kita lagi privasi, sekarang aspirasinya itu tapi adep-adepan sama orang yang gak dikenal, adu dengkul. Coba. Kalau zaman dulu kita kenalan. Kalau sekarang? Itu semua diperbincangkan gitu. Jadi saya tarik data dalam 5 tahun terakhir sampai pertengahan bulan Maret, kita menerima 12,6 juta suara pelanggan. Tentang kereta. Semuanya. Everything about kereta, kritik, saran, informasi, dan yang lainnya. Itu kita kelola menjadi top 5-nya apa gitu ya. Jadi salah satunya itu tadi, masalah bangku. Ya, bangku dari adu dengkul 90 derajat sampai bangku berubah 5 kali. Itu based on suara pelanggan. Kami bersama Inka ini yang kereta-kereta baru juga kan diprotes nih. Karena ada hal yang harus diperbaiki dari sisi kereta. Nanti sore pukul 4 kami sudah melakukan joint inspection dengan implementasi bangku baru di kereta baru. Sesuai dengan masukan pelanggan kemarin gitu ya. Jadi dimodifikasi 612 kereta yang kita investasikan ke Inka itu juga dikomentarin kan. Gitu. Jadi ini adalah hal yang mungkin kita bisa tangkap bukan suatu masalah besar, justru opportunity gitu untuk memperbaiki banyak hal. Karena apa? Tadi ekspektasi pelanggan terhadap KAI itu batasnya nggak ada.
Jadi kalau misalkan itu sudah menjadi kebutuhan, ya, komplain gitu ya, kemudian kita lihat, oh ini benar kebutuhan, ya kita implementasi. Jadi 12,6 juta suara pelanggan itu kita kelola. Tiketing sekarang sedang di-revamp. Ya, supaya mereka bisa mendapatkan informasi tiketing yang lebih baik, berdasarkan suara pelanggan juga. Mudah-mudahan nanti tahun ini sudah bisa kita launch juga gitu ya, terkait retensi dan yang lain. Kemudian suara pelanggan lagi kemarin terkait dengan pembayaran. Ternyata sekarang sudah banyak yang menggunakan kris. Nah, ini juga kita implementasi baik di komuter dan juga di kereta jarak jauh. Integrasi antar moda. Benar. Jadi mereka bilang konektivitas penting. Jadi mereka nggak mau naik mobil lagi kalau ke stasiun, maunya terkoneksi. Sehingga beberapa kereta-kereta yang dari Pasar Senen itu sudah banyak yang bisa naik turun di Jatinegara, di Bekasi, di Cikarang karena tanpa mereka harus naik KRL. Itu integrasi antar moda. Ini lagi kita grab juga beberapa transportasi publik seperti Transjakarta, ojek online untuk bisa mengintegrasikan layanan dengan kita. Supaya mereka taunya dijemput dari rumah diantar ke stasiun, nyampe di stasiun nanti dijemput diantar ke tujuan. Gitu ya. Terus yang terakhir tadi itu masalah layanan, toilet, kemudian bangku gitu ya. Terus stasiun, kenyamanan stasiun dan yang lain nih, lost and found untuk passenger service. Itu juga menjadi salah satu hal yang memang kita sangat konsen terkait dengan lost and found. Kita berada di depan lost and found, ini bagaimana sebenarnya barang-barang yang tidak sengaja ya, tidak sengaja tertinggal itu kita pasti collect dan disimpan di lost and found untuk bisa dideteksi oleh pelanggan-pelanggan kami. Iya, ini juga kemarin saya lihat video yang membandingkan misalkan layanan komuter di Amerika bahkan, itu beberapa kota besarnya mereka cemas kalau naik komuter gitu kan, nggak aman dan sebagainya. Tapi itu bule yang ngomong, ketika dia di sini dia merasa aman gitu kan, bersih, terus dia bisa baca, dia bisa dengerin musik tanpa harus was-was gitu ya. Betul. Dan termasuk tadi yang kehilangan tuh ya. Kita tahu kan beberapa waktu lalu ada yang kehilangan tempat minum dan itu. Nah, itu kan komplain Bu. Jadi karena Ibu juga di komunikasi nih, biasanya komplain itu kan jadi serangan pada reputasi kan ya. Dan biasanya kalau beberapa perusahaan adalah melakukan perang narasi gitu. Nah, biasanya kalau dalam komplain, kalau opini saya ya, koreksi kalau salah, itu KAI nggak langsung reaksioner melawan dengan narasi juga. Tapi biasanya dengan sistem. Kami udah punya sistem ini, terus disampaikan sistemnya itu bekerja, dan ternyata barangnya ketemu. Gitu. Apapun itu, misalkan ada yang terlambat, terus ketinggalan kereta marah-marah begitu ya. Bukan hanya dijawab secara normatif dari produsen ke customer-nya, tapi dengan datanya. Misalkan penumpang itu datang pukul berapa dan mencoba berapa. Itu gimana tuh? Apa memang seperti itu standar SLA dalam menangani komplain? Ya tadi ya, bayangin aja 500 juta orang ketika kita tidak memiliki standar pelayanan, apa yang terjadi gitu ya. Jadi kayak tadi, lost and found. Lost and found itu kita punya SOP sendiri. Kemarin kita habis kampanye pelecehan seksual. Itu juga. Itu juga punya SOP sendiri. Apakah itu lantas berbicara kereta api? Lantas kita nggak menyelesaikan gitu ya. Tadi, dari 12,6 juta suara pelanggan, 1 tahun means 2-3 juta dalam 1 tahun. Itu ada 50 laporan tentang pelecehan seksual. Kalau dari sisi angka mungkin berapa persen sih? 12,6 juta, 50 kejadian pelecehan seksual yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Kalau dibandingkan dengan 3 juta, besar nggak pelecehan seksual itu? Kalau angka kecil. Tapi masalah pelecehan seksual ya, itu untuk recovery-nya sangat lama. Karena berbicara trauma, karena berbicara yang lain. Kami melakukan investasi yang tidak sedikit terhadap CCTV analitik. Supaya kami bisa blacklist siapapun pelaku pelecehan seksual. Karena apa? Kita tahu bahwa 1 laporan pelecehan seksual saja itu bisa mempengaruhi keyakinan orang
untuk dia bisa naik transportasi publik. Ah, Trust ya. iya. Jadi ini karena dampaknya sangat luar biasa sehingga kami berani melakukan investasi. Untuk apa? Supaya memberi rasa aman kepada 1,3 juta penumpang komuter yang setiap hari mayoritas bekerja menggunakan komuter. Itu kan bangun trust. Iya. Jadi kalau sistem itu nggak dibagi, mungkin satu orang dilecehkan di stasiun dan di atas kereta, masa kita cuman bilang ya udah dilaporin aja tanpa kita melakukan sesuatu. Ya, kita investasikan sistem tiketing kita untuk mendeteksi tadi KTP perempuan bisa mendeteksi duduk di sebelah perempuan. Itu untuk apa? Untuk yang namanya kenyamanan, lost and found. Kenapa kami umumkan 500 juta orang loh yang masuk keluar stasiun Jakarta Kota 60.000, 40.000 gitu ya. Kami bangun sistem, artinya apa? Petugas tahu bahwa everything yang ada di situ itu akan terlihat semua, transparan semua gitu ya. Walaupun secara 3 bulan, 4 bulan banyak loh barang yang nggak diambil, Tupperware, jaket, gitu. dan yang lain gitu ya. Itu kita umumkan biasanya setelah 6 bulan kita laundry, kemudian kita berikan kepada yang membutuhkan kalau masih layak pakai gitu ya. Ini terkait dengan kepercayaan loh, tadi pelecehan seksual, barang tertinggal gitu ya. Kemudian penanganan disabilitas, ibu hamil dengan PIN dan macam-macam, itu semua diperbaiki gitu ya. Untuk yang namanya membangun trust bahwa saya naik kereta api aman. Saya nganterin anak perempuan saya kuliah ke Jogja malam-malam, saya bisa pastikan naik kereta api aman. Jadi bangun trust. Benar. Gitu. Jadi bukan bangun teknologi gagah-gagahan, tetapi membangun sistem yang membuat orang percaya gua kalau naik kereta pasti ada yang bantuin. Benar. 24 hours. Gitu. Nggak ada teknologi yang sia-sia ya. Tidak ada teknologi yang sia-sia dan sebagai public service, complaint is a gift. Tapi kita harus memastikan bahwa 85% itu minimal terdelivery dengan baik. 15% itu harus berani mengkritik kita supaya kita bisa tetap tumbuh. Komplain is a gift. Iya dong. Karena jadi cuma-cuma kan dikasih tahu mana yang masih kurang daripada nyari sendiri gitu kan. Itu. Bu, transformasi KAI itu kan kita tahu lah ya. Kalau saya ingat saya sendiri 2010 lah mulai gitu. Dan sekarang 2026 udah 16 tahun. Betul. Sejak yang fenomenal Pak Dirut, Pak Jonan gitu ya. Itu udah 3 Dirut berganti kan sampai sekarang. Tapi setiap kali misalkan saya naik kereta api jauh, misalkan COVID terutama. Nggak naik kereta 2 tahun, pas waktu naik kereta lagi, itu banyak banget perubahan. Stasiun bagus semuanya. Apa sebenarnya, karena Bu Ana bekerja di KAI, di sistem pada waktu zaman transformasi sampai sekarang, apa sebenarnya yang membuat transformasi KAI itu estafetnya mulus? Atau sebenarnya nggak mulus-mulus juga? Jadi kalau dibilang berlanjut terus karena yang ngawasin kita 500 juta orang ya. Sih. Jadi diawasin, mereka rasakan setiap hari. Coba Genevi bisa juga melakukan riset kecil-kecilan. Kalau berdasarkan riset kita sebelumnya, orang menghabiskan waktu di atas kereta dan di stasiun itu khusus yang perkotaan aja. Orang menghabiskan kereta. Orang yang menghabiskan waktu di stasiun dan di atas kereta perkotaan aja nih, belum jarak jauh, itu 4 jam loh. 4 jam. Dia di stasiun dan yang lain. Gitu ya. Artinya everything about this station dia tahu. Perubahannya pasti dia tahu. Gitu ya. Jadi dasarnya itu tadi bahwa suara pelanggan itu adalah stakeholder paling kuat di KAI dan itu yang kita manage sehingga dalam perpindahan pimpinan pun knowing well apa yang mereka harus lakukan. Jadi saya sebagai saksi juga ya dari zaman Pak Jonan, Edi Sukmoro, Pak Didi sampai ke Pak Bobi, ini jalan terus nih. Jadi ketika Pak Jonan itu berbicara tentang breakthrough, bagaimana operation centric menjadi customer centric. Di tempatnya Pak Edi Sukmoro itu dia melanjutkan nih, melanjutkan dengan ada inovasi kereta-kereta sleeper yang awal waktu itu. Pak Didi, dia sudah berbicara integrasi antar moda, ekspansi ke LRT dan macam-macam gitu ya. Kemudian dia berbicara customer experience, meningkatkan yang namanya layanan eksekutif menjadi luxury, compartment dan yang lain. Sekarang Pak Bobi ini sangat luar biasa.
dia sudah berbicara mendorong pemerintah untuk yang namanya memperkuat urban. Karena pertumbuhannya di atas 10%, ke Rangkas Bitung gitu ya, kemudian juga ke arah Karawang gitu, kemudian reaktivasi dan yang lain. Karena apa? Ternyata begitu dicek dengan pertumbuhan 6,8 ini bisa sampai 15%, orang tadi sudah berbicara tentang keberlanjutan. Dan kita berharap juga, Pak Bobi berharap gitu ya, di Jawa ini mayoritas untuk konektivitas Jawa itu kalau bisa kereta api untuk mengurangi aftur. Gitu. Jadi hal-hal ini kan berlanjut. Jadi dari mana mereka tahu? Karena kita benar-benar melihat dan mengelola suara pelanggan itu menjadi satu program yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, baik itu untuk program jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Berarti yang kayak perekatnya tadi itu adalah karena pelanggan ya. Semua orientasinya ke sana. Bukan lagi orientasi jangka pendek. Sesuai visi atau misi pribadi. Kritis banget loh. Kritis banget loh. Penumpang kita itu komunitas itu sangat kritis sama perubahan-perubahan yang terjadi di kita. Betul. Dan kayaknya sense of belonging atau merasa memiliki kereta api sebagai fasilitas bersama yang harus dijaga itu makin menguat ya? Sangat menguat Jadi sekali. yang belain, yang ngedukung kereta api itu sebenarnya ya kita semua. Iya, mereka membela dengan mengkritik, mereka membela dengan memberi saran, gitu. Sehingga pertumbuhan dan perbaikan kereta api sekarang itu dipastikan mayoritas come from the voice of customer. Gitu. Jadi bersyukur sekali 4 direktur utama yang ini juga sangat mendengar apa itu namanya suara pelanggan, dan tantangan ke depan KAI harus benar-benar bisa mengelola ini dengan baik supaya keberlanjutan ini terus. Gitu. Lihat dari prestasinya, on time rate-nya dan lain-lain itu kan dengar-dengar kita juga termasuk yang bagus lah di dunia ya. Kalau dibandingin biasanya benchmark-nya sama mana nih? Kemarin kita juga tahu ya bahwa di ASEAN we are the number one, baik dari sisi panjangnya relnya, kemudian satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki high speed. Ya. Terus kalau berbicara terkait dengan kereta lokomotif nih, kemarin kita lihat beberapa benchmark di luar negeri, Eropa juga kan lagi on time performance-nya lagi drop banget, sehingga kita bisa top 3 masuk dalam top 3, dan itu semua di Asia loh. China, Jepang, dan Indonesia. Jadi gitu loh. On time performance-nya kita top 3. Kita termasuk top 3 ya untuk yang lokomotif dan ininya. Tapi kalau high speed kita tahu Jepang, China itu adalah negara yang memang sudah mengimplementasikan. Kita kan baru beberapa tahun terakhir. Kemudian yang namanya hospitality. Hospitality itu nggak ada lawan. Indonesia is the number one, gitu ya. Dari mana faktanya atau datanya? Ada namanya Customer Satisfaction Index. Yang memang dibandingkan dengan beberapa operator di luar, gitu itu ya. Yang melakukan? Banyak ya, kita ada search. Kalau kita dengan eksternal pasti, ya. Ada mitra yang memang global, dan kemarin kita kan kalau misalkan kita mengimplementasikan seperti sustainability, RJPP, pasti ada benchmarknya dari negara lain gitu ya. Kemudian juga ada beberapa kajian terkait dengan untuk mengidentify kita sebenarnya positioningnya seperti apa. Tapi yang namanya hospitality, human touch, dan yang lainnya Indonesia is the best. Mungkin bukan kereta api aja ya, tapi layanan perbankan, layanan makanan, layanan kuliner, we are the number one. Jadi itu juga diakuin bahwa di dalam hospitality yang namanya layanan human touch itu kita pegang banget. Iya, kerasa sih, kerasa. Ya mungkin teman-teman juga bisa melihat petugas stasiun, petugas di gerbong, petugas kebersihan, porter bahkan. Iya, porter Ibu ya. Iya. Porter tuh padahal porter itu gimana sih? Omong-omong. Porter itu mitra kerja kita. Kan? Iya, mitra kerja kita yang terdata di stasiun-stasiun gitu ya. Dan kami juga punya CSR yang juga mensupport gitu. Kemudian dikoordinir oleh teman-teman di operasional gitu ya. Kemudian mereka harus mendaftarkan juga supaya kita bisa kontrol gitu ya. Karena
siapapun yang ada di stasiun itu wajahnya kereta api. Wajah kereta api, iya. Gitu. Iya, kita juga ngelihat sih, porter pun sangat apa ya, kayak keluarga dekat kita gitu ya, Betul. yang Mitra kerjanya KAI. nganterin, terus ya membantu sekali. Iya, betul. Oke Bu, jadi tadi Ibu juga sudah bicara tadi di awal, bahkan udah punya rencana jangka panjangnya kereta api. Kalau boleh spill ke kita semua, rencana kereta api itu apa lagi sih? Ya, rencana kereta api itu pasti ya, yang Pak Direktur Utama kita, Pak Bobi Rasidin menyampaikan, dia akan mendorong yang namanya elektrifikasi, perluasan elektrifikasi untuk KRL ya, di Jabodetabek ini, baik yang ke arah Karawang gitu ya, perkuatan listrik ke arah Rangkas Bitung gitu ya, konektivitas sampai ke Merak. Kemudian dia juga konsen sama yang namanya reaktivasi. Reaktivasi, ya, jalur-jalur yang sebenarnya dulu ada, tapi ini bagaimana diaktifkan lagi, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui DJKA gitu ya. Kemudian beliau juga meminta kita untuk membuat standar supaya kita bisa menjadi operator yang kelas dunia, world class operator. Dan punya mimpi bahwa suatu saat kita bisa menjadi operator di negeri yang lain, negara yang lain. Karena sebenarnya dari sisi teknologi perkereta apian, kita sudah komplit. Mulai dari lokomotif, listrik sampai high speed. Lokal KRD, kita sudah punya kekuatan itu sehingga beliau bilang kita harus mencapai beberapa hal menuju world class operator, mengintegrasikan layanan logistik barang ya supaya kita memiliki biaya logistik yang bisa menurun menggunakan kereta api. Nah, hal-hal itu yang lagi kami siapkan baik dari sisi operation, safety, ini juga ada standarnya dan juga nanti mungkin penyiapan SDM ke depan. Jadi nanti kita bisa melihat kereta api di dalam negeri pasti akan terus mempertahankan kualitasnya dan meningkatkan. Betul. Tapi juga kita akan melihat, siapa tahu KAI juga mengoperasikan kereta api di negara lain. Harus dong. Inka sekarang kan sudah kirim hasil karyanya keluar ya. Mudah-mudahan kita juga, ini kan seperti kereta cepat, masinisnya 100% udah Indonesia. 80% untuk yang namanya operation dan maintenance sudah orang Indonesia gitu ya. Hampir 1.000 lah pegawai kita yang kita siapkan untuk percepatan namanya pengelolaan kereta cepat gitu ya. Ini kan potensi yang experience-nya itu hanya dimiliki Indonesia sekarang untuk negara ASEAN. Gitu. Wow. Iya. Ini mudah-mudahan kita benar-benar deh. Berarti saya baca tadi di sosial media, rasanya oke juga bahwa ada netizen yang bilang bahwa kereta api ini kayaknya salah satu wajah terbaik Indonesia saat ini gitu. Amin. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi instansi lain atau mungkin stakeholder yang lain untuk juga bisa mempelajari apapun yang dilakukan sama kereta api, transformasinya, mendengarkan publiknya dan sebagainya. Bu Ana, terakhir dong, sapa pelanggan KAI, apa yang mau Ibu sampaikan ke pelanggan KAI dari Vice President Corporate Communication KAI? Columbia Universitas bilang ya bahwa negara yang maju bukan negara yang orang miskinnya bisa beli mobil, tetapi negara yang maju adalah negara yang orang terkayanya sekalipun mau naik transportasi publik seperti kereta api. Jadi kepada masyarakat Indonesia, pelanggan kami ketahui bahwa naik kereta api adalah langkahmu untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dari polusi, sehingga jangan lupa naik kereta api kemanapun dan tinggalkan jejak karbonmu supaya kita tahu kontribusi kita untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Sip. Itulah Ana Purba, Vice President Corporate Communication, jubirnya KAI. Dan tadi setuju banget bahwa yang naik kereta api, komuter lain juga itu juga semua level, semua kelas, banyak juga masyarakat perkantoran, artis, public figure juga nyaman pakai kereta api, dan kereta api adalah milik kita semuanya. Kita bareng-bareng nih, jangan sampai kereta api menurun standarnya, bahkan meningkat. Dan kalau tadi jelasin Bu Ana, yang ngejagain kereta api itu bukan hanya pegawai manajemen kereta api yang mungkin pasti berganti-ganti, tapi kita semua nih. Jadi jangan sampai kita biarkan kereta api berjalan sendirian, dan kita temenin dia akan naik terus, bahkan sampai kelas dunia dan bisa menjadi global player.
Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Ana. Kita ketemu lagi dan kita akan lebih banyak ngobrolin kereta api di GNFI di kesempatan berikutnya.